Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Amira Zahra dari Program Studi Pendidikan Jasmani 2019. Di sini saya akan wawancara mantan atlet sepak takraw. Oke, sebelum kita nanya-nanya, kita kenalan dulu nih sama mantan atlet sepak takraw. Jadi, halo, nama saya Meliani Malik, umur saya 21 tahun. Sekarang saya sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Ya, kegiatan sehari-hari saya ya sebagai mahasiswa. Gitu. Jadi saya mau nanya nih, sejak kapan sih Anda bermain sepak takraw? Saya main takraw tuh lupa umur berapa, pokoknya SD, dari SD. Dari SD. Kenapa sih kok bisa milih permainan sepak takraw? Jadi sebenarnya dulu tuh main takraw sama teman-teman, karena di dekat rumah tuh ada kayak pusat latihan sepak takraw gitu. Terus daripada sama teman-teman main yang gak jelas tentang lantung, terus kayaknya lebih baik kita ikut main takraw aja deh, walaupun dulu masih. Kenapa sih Anda memilih sepak takraw? Jadi tuh dulu main takraw karena di dekat rumah ada pusat latihan takraw gitu. Jadi sama teman-teman waktu kecil, daripada main-main aja, kita mikir kenapa nggak ikut latihan takraw aja. Jadi kita udah gabung tuh, walaupun masih main-main, yang penting kita udah ikut latihan. Coba-coba ya. Iya, jadi awalnya coba-coba. Jadi gini, selama Anda bermain sepak takraw, ada nggak sih prestasi-prestasi yang Anda raih? Kalau prestasi dulu sih lumayan, waktu masih PLP, sempat beberapa kali juara di Kejurnas, terus di Popnas, terus sempat lolos juga di PON. Jadi di PON ada perayaan medali yang Anda dapat tidak? Nggak ada sih, cuma masuk 8 besar. Begitu. Ya. Jadi di kejuaraan PPLP Anda dapat medali apa saja? Medali itu waktu itu dapat di Kejurnas PPLP. Yang pertama tuh di Palu, dapat 1 emas. Terus tahun kedua 2017 di Semarang. Di Semarang tuh dapat 1 emas, 1 perak. Nah, terus yang ketiga di Makassar itu dapat perak. Begitu. Jadi begitu. Kan kamu tuh udah berprestasi nih dari tahun-tahun sebelumnya, dari dulu PPLP di Semarang dapat medali-medali lainnya. Terus apa sih penyebab Anda berhenti di main takraw? Jadi saya berhenti tuh pas udah kuliah nih. Iya. Karena saya berpikir jadi atlet tuh nggak selamanya juga selalu menang-menang dan di atas. Jadi saya pikir saya bisa fokus kuliah aja. Jadi saya udah tahu kedepannya bakal gimana. Dan sedangkan kalau jadi atlet saya juga masih di tengah-tengah, nggak tahu prestasinya bakal naik atau bakal turun nanti. Jadi udah, saya pikir udah cukup sampai gitu aja. Kenapa nggak dicoba dulu supaya bisa nih saya naik lagi prestasinya di kuliah jalan, latihan jalan gitu, biar prestasinya meningkat, nggak hilang juga bakat yang ada di diri kita. Jadi saya pikir kalau kita mau meraih sesuatu tuh tangan kita harus kosong, kita nggak bisa pegang dua-duanya. Jadi kita harus biarin tangan kita kosong kalau mau kita mengisinya lagi. Jadi kita harus ngelepas apa yang udah kita pegang untuk ngambil sesuatu yang baru. Jadi mencoba hal yang baru gitu. Ya menurut saya itu sih, dengan mencoba hal yang baru. Kegiatan Anda apa setelah berhenti bermain takraw selain kuliah? Kegiatan sehari-hari Anda apa yang dilakukan? Dan ini satu lagi nih, bersyukurnya saya berhenti. Setelah berhenti itu saya jadi menemukan diri saya yang lain. Jadi kayak saya lebih bisa mengeksplor, nemu bakat yang lain. Nah, salah satunya tuh sekarang saya jadi freelance fotografer di beberapa event sih, ada sport, kadang jadi dokumentasi juga kalau ada acara di kampus, terus kadang motor wedding, gitu sih. Bakatnya sekarang memotret gitu ya? Terus sama lebih aktif gitu di organisasi di kampus. Gimana pendapat orang tua Anda setelah Anda berhenti main takraw dan fokus ke fotografer? Sebenarnya orang tua saya tuh fine-fine aja sih, kayak yang mana yang menurut saya baik, yaitu yang harus saya jalanin. Orang tua tuh biasanya cuma support aja. Paling waktu itu cuma kayak, berhenti, kenapa? Terus Anda jawab nih? Ya karena saya pikir saya bisa mengeksplor diri saya lebih dari ini daripada stuck di dunia itu aja. Oke, kita
masuk ke pertanyaan terakhir nih ya. Apa sih suka duka Anda sebelum dan sesudah menjadi atlet? Oke. Kalau pas jadi atlet nih, sebenarnya sukanya tuh banyak. Jadi kayak punya banyak teman dari berbagai daerah yang ketemu kalau aku ke Jurnas. Terus tinggal di asrama, jadi lebih mandiri. Terus akrab sama teman-teman. Terus lebih sehat lagi kan pastinya. Terus dukanya tuh ya kayak gitu, karena semua waktunya tuh dipakai udah tertata gitu loh, dari sekolah, bangun tidur, latihan, sekolah, latihan lagi. Jadi kayak kurang punya temen gitu di sekolah, dan nilainya juga kalau pas udah nggak jadi atlet ini ya kayak kebalikan yang tadi, kayak jadi punya banyak teman di kampus yang biar nggak bisa hal baru, bisa eksplor diri lagi karena punya banyak waktu, nggak diatur-atur gitu. nah betul. Terus hidupnya tuh kayak lebih ya udah kayak jadi punya diri, jalan lebih gitu dari ya. jadi diri sendiri gitu. Iya, jadi bisa jadi lebih baik lagi. Semoga. Oke, terima kasih atas waktunya. Anda udah bisa diwawancara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bang, sehat? Ada sehat, karena sehat. Alhamdulillah. Gimana nih bang sibukannya sekarang? Ya gitulah biasa apa latihan kuliah gitu aja lah. Di sini saya mau wawancarain abang nih bang buat selesaiin tugas kuliah saya. Oh ya, Oke bang. ya tungguin. Oh iya bang, buat abang nih setiap latihan tuh berapa kali sehari ya bang? Ya kalau ininya sih hampir setiap hari, cuman ya palingan libur seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Terus di sini saya mau nanya apa perjalanan karir abang nih dari yang sebelum jadi atlet sampai jadi atlet kayak sekarang? Oh, ya gua awal-awal tuh kan gua sepak bola. Iya. Nah, gua tuh awal-awal itu mulai kenal sepak bola di umur 12 tahun. Itu tuh pas 6 SD. Ya, terus awalnya gua nggak minat sepak bola kan. Padahal orang tua gue ya bisa dibilang mantan pemain sepak bola lah. Iya, bisa bilang gitu pada zamannya. Terus awal tuh orang tuh cuman kayak ngomong udah coba aja nih di sini nih nyobain, ada tes SSB di Stadion Tugu. SSB-nya apa tuh bang? Indonesia Muda. Iya Mia. Iya. Terus udah coba dari situ ya udah tuh gue cobain. Awalnya pas kelas 6 cuman kayak bertahan bentar doang, kayak cuman 2 kali 3 kali latihan kan, kebentur sama ujian kan, lagi sibuk ujian tuh main SMP, lagi deg-degan tuh sama UN. Terus sudah singkat cerita tiba-tiba langsung nyambungnya ke SMP baru gue nyoba lagi latihan di sana dari kayak sono, terus sampai sekarang. Terus pas udah usia umur berapa ya? 17, 16 lah, ngikut seleksi Suratin di luar, di PS Pemuda Jaya Jakarta Timur. Oh iya. Nah itu tuh gua sempet ikut Suratin 3 kali di tahun 2016, 17, 18. Ya tapi ketiganya nggak ada juara. Terus setelah itu ada turnamen lain. Terakhir itu ini ikut seleksi Liga 3 Pemuda Jaya lagi. Terus alhamdulillah masuk tim, udah 5 pemain, tim ke tim Pemuda Jaya. Dan alhamdulillah juga dapet tuh juara 2, kalah sama Jakarta United waktu itu. Sekarang abang masih di Indonesia Muda atau ada di klub lain? Kalau latihan biasa masih di Indonesia Muda, paling mainan suka ke Pemuda Jaya. Terus tujuan
abang nih awal mau jadi atlet sepak bola tuh awal? Tujuan awal kalau masih kecil ya biar keren aja gitu kayak di TV ya kan, main bola masuk TV keren ya. Tapi kalau sekarang ya tujuannya ya itu balik lagi pengen kayak ngebanggain orang tua lah kan, membantu orang tua, syukur-syukuran dari sepak bola jadi kerjaan kan, alhamdulillah. Karena enak ya, hobi yang dibayar. Iya benar sekali. Terus pengalaman suka dan dukanya Wah, di sepak bola. suka duka. Sukanya dulu. Sukanya enak, banyak teman, pengalaman ya kan, teman sana sini ada, badan jadi sehat deh ya kan, enak olahraga. Kalau dukanya ya gitu, kalau kita kayak minder sama pemain yang lain, teman kita yang lebih jago minder, ada tuh kadang suka nggak dapet jatah main, kalau nggak main cuma bentar, kena omel mulu gara-gara minder. Banyak ya kayak, kalau dukanya udah banyak duka kayak daripada sukanya mah. Terus abang selama ini lebih sering jadi cadangan atau sering jadi pemain inti? Kalau di Pemuda Jaya ya, karena Pemuda Jaya masuk Liga 3 kan hitungannya gua masih paling muda, 2001 kan, dianya di Pemuda Jaya ya, jadi masih banyakan di panggung cadangan. Kalau di M bisa dibilang sering main kalau di sana. Iya. Terus harapan abang nih setelah menjadi atlet apa harapannya? Ya harapannya sih bisa bertahan lah sampai nanti tua, sampai apa ibarat kata gantung sepatu. Bagusin sepatu ya? Iya benar, kalau harapannya gitu. Terus ada nggak sih kesan dan pesannya di sepak bola? Dan pesannya buat ini nih, buat yang lain-lain. Ya, yang buat yang lain juga. Ya pesan-pesannya kalau buat yang lain, khususnya buat yang ini ya, yang masih di bawah-bawah tuh, yang SSB atau klub kecil itu, ya ini aja, sering rajin-rajin latihan, ikutin apa kata pelatih tuh, pelatih ngomongin itu ikutin, karena dia kan tahu kan Ya, ukuran kita apa, salah kita apa. Jangan ngeyel. Nah iya benar, jangan ngeyel, pelatih ngomong A, tidak A, ikutin. Entah itu lu pikir sebenarnya lu nggak mau, tapi udah lakuin aja, kecuali pelatih nyuruhnya jelek tuh, yang bahaya, baru jangannya. Terus di saat ini nih, biasanya kan ada nih main yang cadangan terus ada yang mau disampaikan nggak buat abang? Kalau kalau buat pemain yang cadangan mulu, jatah mainnya dikit. Ya di latihan sih, waktu latihan rajin-rajin latihan, terus buat nih manfaatin peluang sekecil apapun. Jadi misalkan si pelatih ngasih kesempatan nih, lalu buat main bentar atau apa, manfaatin tuh. Pokoknya lu ngeluarin tuh bakat-bakat lu yang lu bisa mampu. Biar dilihat pelatih Iya, juga ya. nah jadi ketahuan, jadi si pelatih oh ternyata anak ini bisa, dah besok gua masukin ke inti gitu kalau saran gua. Terus setelah nih misalnya sekarang abang udah nggak jadi atlet nih, Ya. apa yang bakal abang lakuin setelah lepas dari atlet? Pengen sih jadi pelatih sih, pelatihnya ya pelatih, tapi lebih ke pelatih usia dini, kayak buat anak-anak kecil tuh, bocah-bocah 12 tahun, 10 tahun, biar nanti pas udah saatnya dia di usianya buat masuk seleksi bisa bersaing dengan yang lain gitu. Terus oh ya, untuk kesibukan sekarang nih apa aja kesibukannya lagi masa-masa kayak gini? Ya karena lagi pandemi ya, nggak bisa kemana-mana ribet, ya paling di rumah aja sih, bantu-bantu orang tua, antar sana sini gitu aja. Terus ada ini nggak bisa yang mau sampaikan di saat pandemi gini buat yang pemain sepak bola, buat latihan-latihannya? Ya karena masa pandemi ya, kita olahraga tentang latihan, ya udah tetap latihan tapi tetap dijaga tuh. Kalau kata pemerintah 3M ya kan, tetap jaga tuh, pakai masker, cuci tangan, terus kalau udah nyampe rumah cepet-cepet mandi dah, kan badan kotor kan, mandi dulu sebelum ketemu keluarga yang lain. Terus itu doang. Baik bang, Ya. makasih ya bang. Ya.